Ya, Christian, kabar yang melegakan kita semua. Warga Jakarta, ketika saya berdiri di kawasan Tamrin, kawasan yang 3 hari lalu dilanda teror, Anda bisa lihat sendiri bagaimana suasananya saat ini. Masyarakat beraktivitas seperti biasa, apalagi saat ini merupakan akhir pekan. Di kawasan Tamrin, yang sebetulnya kita kenal sebagai kawasan yang ketika malam menjelang tidak pernah sepi. Ini merupakan kabar melegakan karena warga Jakarta terbukti tidak terpengaruh oleh teror yang terjadi 3 hari lalu pada hari Kamis 14 Januari 2016. Namun tentunya masih ada beberapa pertanyaan. Bagaimana sebetulnya kronologis kejadian pada saat hari Kamis tanggal 14 Januari lalu? Apa saja yang menjadi bagian penting dari peristiwa teror yang melanda ibu kota kala itu? Ada 2 tokoh yang sebetulnya bisa bercerita lebih banyak dan mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka di benak kita dalam beberapa hari terakhir. Saya undang 2 tokoh tersebut. Yang pertama dengan AKBP Untung Sangaji. Selamat malam Pak Untung, silakan bergabung bersama saya. Pak Thamad Suryani, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah, terutama untuk pemirsa Kompas TV. Bapak-bapak, saya ingin tahu ketika kejadian itu berlangsung, di mana posisi Anda berdua dan kenapa Anda saat itu kebetulan berada di posisi yang kita tahu ada peristiwa teror pada saat itu? Kami lagi bertugas di sekitar istana, kemudian satu jalur dengan HI, itu alur kita. Kemudian kita ngopi di warnet. Pertama kita ingin ke Starbucks, tapi karena Starbucks tidak bisa merokok di dalam, kita pindah ke... Oke. Ya. Jadi alasannya itu? Bukan alasannya, kita kemudian pindah ke warnet. Anda mengarah ke sana? Ya, lebih bagus. Kemudian 10 menit, rekan saya pingin ke toilet, dia pingin ke toilet, tiba-tiba bunyi dentuman. Tahan sampai di situ. Saya berikan gambaran kepada pemirsa Kompas TV. Yang dimaksud dengan kafe yang tempat Anda ngopi-ngopi kira-kira seperti itu adalah di seberang jalan ini. Betul ya, seperti itu. Tepatnya di depan kita di sana ya. Ya, sebelah situ. Nah, ketika kejadian itu terjadi, apa yang pertama kali Anda dengar? Dentuman ya, dia berecho lebih dari 2 kali, 3 kali, 4 kali. Langsung saya keluar karena saya lihat ini bukan letusan dari bank, tapi pasti letusan yang lain. Kemudian begitu seperti yang sama. Kebetulan saya bareng duduk dengan senior saya, KP Untung Sangaji, di kafe yang sama. Kebetulan saat itu saya ke toilet, jadi suaranya tidak begitu terdengar karena di basement itu toiletnya. Begitu saya naik ke atas, masa sudah panik berhamburan dan langsung ditelepon sama Pak Untung bahwa kamu cepat sini. Langsung saya merapat ke halaman parkir. Anda langsung bertemu lagi, konsolidasi begitu kira-kira, apa kira-kira yang harus dilakukan? Ya, ketemu kemudian saya perintahkan untuk standby, untuk safety, waspada. Safety itu artinya jaga sekitarnya, lingkungan, periksa senjata, peluru. Anda hanya berdua loh? Ya, nggak apa-apa. Kenapa bisa langsung memutuskan, saya mau ini, kita mau ini, kita langsung ya, karena sudah ada korban. Kita udah lihat ada korban di jalan, kita menuju ke sana. Oke, jadi dalam posisi Anda ada di kafe. Lebih baik kita mati untuk ribuan orang daripada ribuan orang mati untuk kita. Analisa Anda ketika Anda melihat pertama kali lokasi kejadian apa? Saya lihat orang sudah bertaburan lari, kemudian saya ke jalan, sudah ada yang jatuh di jenazah di situ. Ya sudah, saya teriakkan, Thamad, safety. Itu berarti periksa senjata, lihat. Mereka senjata panjang bagus, mereka lagi siaga di objek vital. Saya pinjam nggak bisa, ya sudah, saya salaman dengan dia, ready, saya sambil menganalisa situasi. Di tengah-tengah keadaan itu, Anda sempat, ya bagaimanapun senekat apapun kita, apalagi Anda sebagai petugas, tentu tidak bisa hanya bermodal nekat. Anda mulai berhitung juga. Analisa, ya. Nah, artinya Anda sempat ke sana, cepat berusaha mengadakan untuk rompi peluru tadi, tapi tidak mendapatkan itu. Iya. Dan kemudian Anda langsung bergerak. Kita jalan. Yang pertama kali Anda hadapi siapa? Kita hadapi pertama karena sudah ada penembakan waktu kita menolong korban di sini. Kita coba mendekat ke arah sana. Sedikit saja kita bergerak ke arah sana. Ya. Mungkin kamera juga bisa mengikuti dan memberikan gambaran agar Pak Untung juga bisa menunjukkan. Sampai di sini saja Pak. Kita akan tunjukkan bagaimana sebetulnya. Sambil kita tunjukkan, sana adalah pos polisinya. Ya, ini pos polisinya. Anda melihat ada di sana? Ada di sana. Kemudian saya periksa ada korban penuh paku. Ya. Sipil? Ya, sipil. Kemudian saya lihat ada tas ransel di situ. Kemudian saya periksa ada teriakan dari dalam. Saya menolong, saya teriak ambulan. Kemudian datanglah mobil kecil. Kita angkut ke mobil, ada tembakan. Tak. Saat itu korban yang Anda lihat tergeletak dalam keadaan hidup atau sudah tidak bernyawa? Hidup. Hidup.
Yang di jalan sudah meninggal, yang di dalam pos itu berteriak. Yang hidup di dalam pos, anggota. Nah, yang jadi pertanyaan, sebagian masyarakat juga saat ini masih bertanya-tanya, sebetulnya ketika kita bicara soal ledakan pertama itu berasal dari mana, Pak? Saya pertama tidak pasti karena saya sebelah sana. Tidak bisa memastikan. Hanya ketika saya lihat dari situ ada korban, ya saya fokuskan ke korban. Fokus ke Kemudian saya periksa lingkungan, korban. saya tolong korban, tiba-tiba ada tembakan. Ada tembakan. Gitu ada tembakan. Sebetulnya kami juga masih punya banyak pertanyaan terkait bagaimana kejadian saat itu. Ada juga mungkin harus Anda klarifikasi, betulkah ada pelaku yang melarikan diri? Nanti kita akan jawab, Pak Untung, Pak Tamat. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saya masih bersama dengan AKBP Untung Sangaji dan Ibda Tamat Suryani, dua orang polisi yang saat itu berada di lokasi ketika teror Jakarta terjadi di kawasan MH Tamrin. Saya langsung berbincang lagi dengan Pak Untung dan Pak Tamat. Mendekat sedikit, Pak. Ya. Pak Untung, selain Starbucks, pelataran parkirnya, kita tahu yang di belakang kita ini, pos polisi, merupakan salah satu TKP yang bisa kita katakan ada adegan yang mengerikan di sana. Anda sempat memindahkan atau mengevakuasi korban dari sana? Korban ke dalam mobil. Tapi ketika saya memindahkan korban ke dalam mobil, sebelumnya saya berteriak, ambulan! Saya teriak, ambulan! Karena ini sudah tersibak. Ratusan paku sudah di sini. Lumuran darah. Terus nggak bisa saya biarkan itu. Saya telepon kepada Paku Tamat. itu adalah bagian dari bom yang Bom, ya. meledak. Kalau Anda kan bagian dari Satgas Bom juga. Ya. Anda bisa mengenali, kira-kira Anda bisa memberi gambaran bom ini berkekuatan rendah, besar. Ya, itu analisa terakhir setelah saya banyak lihat paku di sana itu besar sekali. Besar. Besar sekali. Yang meledak saat itu besar. Besar sekali. Jadi kalau seandainya kita bicara soal korban, karena saat ini korban yang jatuh adalah 7 orang meninggal dunia, 2 diantaranya ada warga sipil. Ya. Prediksi Anda, kalau itu sampai meledak, apa kira-kira dampak yang bisa ditimbulkan? Saat itu kalau seandainya ada kerumunan ratusan orang, ya ratusan orang mati. Karena ada ribuan itu paku. Cuma kebetulan paku yang nancap tuh ratusan di badan. Ada di sini, di sini, di sini. Di sini. Nah, saya angkat, saya teriak ambulan. Kita angkat. Saya bawa ke mobil. Orang foto-foto, tiba-tiba ada tembakan lagi. Warga sekitar berfoto-foto di ya, sana? berfoto-foto depan kita. Ingin melihat. Berusaha menonton. Mereka ingin melihat, mengabadikan itu. Tidak mungkin bermaksud apa-apa. Tiba-tiba ada tembakan. Suara tembakan Dari kerumunan massa itu dari arah sana. Dari sana? Ya. Selain tembakan yang Anda dengar, siapa sosok yang datang dari arah tembakan tadi? Itu aja dulu. Setelah ada tembakan, ada yang korban di depan kita. Terus kemudian saya teriak, tiarap! Saya langsung kongkan senjata. Saya kongkan senjata, saya teriak, tamat, safety! Itu artinya dia mengambil sikap di posisi. Lindungi rakyat di situ. Artinya Anda membagi tugas, Pak Untung berupaya untuk bisa melumpuhkan langsung pelaku. Kira-kira begitu? Pak Tamat? Nyari posisi untuk mencari sasaran pelaku larinya kemana. Oke, mencari pergerakan yang Anda lihat saat itu seperti apa? Dia berlari ke pelaku yang arah, masih bergerak dengan leluasa. pelaku mengarah ke Starbucks. Saya memerintahkan anak buah saya dan periksa amunisimu berapa. Dia bilang 20. Kamu seri? Saya siap. Nggak ada rompi. Kita siap. Saya perintahkan AKBP Kombes itu pakai rompi. Jadi memang pada saat itu Anda sangat minim alat pertahanan diri. Saya pinjam dari Brimob nggak dikasih. Saya pinjam sama yang lain, mereka juga takut mati. Pak, saya terbesit satu hal yang dalam 2 hari terakhir setidaknya mungkin perlu Anda klarifikasi. Anda mengatakan melihat ada pelaku yang melarikan diri, betul? Itu ya kalau bilang pelaku saya tidak tahu. Mungkin korban, mungkin siapa saja, kan banyak orang berlarian. Masa beramburan. Masa beramburan. Ada yang lari dengan motor. Masa langsung beramburan. Kecuali pelaku yang membawa senjata api itu Ke situ. Dalam pengamatan Anda, siapa kira-kira yang bisa Anda asumsikan? Oke, ini jangan-jangan bagian dari pelaku. Meskipun Anda juga mungkin bisa mengatakan itu ada masih samar di antara sekian banyak orang yang berhamburan. Kita tidak bisa berasumsi. Nggak boleh. Ya. Sekarang kita adalah Kan kita tidak tahu. mengamati Siapa? orang sipil yang bersenjata itu yang lari ke arah sana. Ketika Anda berdua berupaya dengan peralatan seadanya mengamankan lokasi, mengamankan orang-orang yang ada di sini, berapa lama sampai akhirnya bantuan yang memadai mulai datang ke lokasi? Saya tidak menghitung waktu. Saya menargetkan bagaimana saya melumpuhkan yang memegang bom itu. Kalau saya katakan, Kalau saya menghitung berdasarkan waktu, estimasi saja, 10, 15 kalau saya menit, menghitung setengah waktu, jam. banyak orang yang meninggal, saya diludahin masyarakat. Untuk apa?
waktu karena fokus kita adalah target sasaran pelaku itu lari ke arah sana dan bersembunyi di balik mobil warna putih itu. Daihatsu Alia. Ketika Anda menembak pelaku, Pak Untung atau Pak Tamat, sempatkah Anda menghampiri, kemudian menemukan pelaku katakanlah dalam keadaan kritis dan masih sempat ditanyai? Kita berupaya seminimal mungkin tidak ada ledakan dan sebagainya. Kita melihat masyarakat makin banyak. Artinya saya persingkat, mungkin Anda punya pilihan untuk memberikan tembakan mematikan. Oh iya, karena situ ada bom lebih besar dari yang dia buang di jalan. Lebih besar dari yang dia ledakan di situ. Menimbulkan banyak korban lagi. Karena dengan kejadian yang ada, dipastikan pelaku membawa bom. Kita kembali lagi. Kita lihat salah satu pelakunya lari ke sana masih membawa ransel. Dugaan kita itu bagian dari bahan peledak yang mereka bawa. Kita kembali lagi ke bagaimana waktu ke waktu ini berjalan peristiwa saat itu. Nah, pada saat ledakan terjadi, kemudian tembak-menembak mulai berlangsung, berapa kira-kira interval waktunya, Pak Untung atau Pak Tamat? Mungkin 5-6 menit kita sudah bertindak, kita berlari mencari posisi di mana pelaku yang tadi melakukan penembakan, kita selesaikan. Karena tidak ada yang bisa kita harapkan dengan mengulur waktu banyak korban. Saya udah tahu itu. Karena massa langsung menghilang semua. Sehingga yang ada tinggal korban yang tergeletak di sini dan pelaku lari ke arah sana. Kan tujuan teroris itu adalah mati. Anda melihat dari, ya saya tidak tahu ini bisa dinilai atau tidak ya, tapi pada saat pelaku melakukan aksinya saat itu, apakah Anda menilai ini profesional, ini teroris yang cara dia berlari, memegang senjata, memegang gendongannya. Jadi bukan orang yang sekedar modal nekat, tapi tidak punya skill apapun. Dia militan. Kalau dia tidak militan, mungkin dia nembak kena kaki. Kenapa bisa kena kepala orang? Kenapa? Terlatih dong. Terlatih. Ya. Bisa dikatakan dia jangan-jangan punya skill yang sama dengan aparat kita. Bisa untuk jadi. Dalam hal kombatan seperti itu. Bisa jadi. Jadi saya tidak mengulur waktu. Sekali lagi, kita tidak suka ulur waktu. Yang kita pikirkan adalah kita ulur waktu, melumpuhkan pelaku itu. Jatuh korban tentunya. Karena supaya tidak jatuh korban lebih banyak lagi. Ini saat baku tembak terjadi, Pak. Ya. Berapa lama sampai akhirnya itu usai dan Anda bisa mengatakan, oke, keadaan sudah terkendali, keadaan sudah aman? Ya sampai 10 menit. Ketika saya lihat sasaran di mana, kita bagi formasi taktikal, kita hajar, bomnya jatuh meledak di dirinya sendiri. Kurang lebih. Kita hantam lagi, terus saya lihat mana yang harus tembak, bukan bom. Orangnya. 10 sampai 15 menit. Kenapa kita lumpuhkan kakinya? Tujuannya supaya orang itu hidup. Karena kita mau minta keterangan dari mana, apa alasanmu membombardir daerah sini. Ini rakyat kita. Saya dengar juga Anda berdua sedang bertugas sebetulnya saat itu dalam rangka tugas juga berada di sini untuk pengamanan. Ini area tugas kita, tanggung jawab kita. Nah, itu sebetulnya juga menjadi pertanyaan ketika ada 2 petugas polisi yang aktif dan kebetulan berada di TKP ketika keadaan atau teror itu terjadi. Jadi kapasitasnya sebagai itu, Pak ya? Iya. Memang sedang bertugas dalam rangka pengamanan. Ya memang, kapan kita pulang cium istri? Kita 24 kali 7 hari. Kapan kita cium istri dan anak? Saat itu banyak petugas polisi yang sedang melakukan dari kantor MK. Ada. Berjalan ke sini untuk pengamanan juga. Begitu ada ledakan bom. Objek vital. Polisi itu mengamankan massa supaya jangan mendekat ke sasaran ke ledakan ini. Peristiwa ini sudah terjadi 3 hari lalu, Pak. Ya. Tentunya menjadi bahan untuk evaluasi, bukan hanya untuk aparat, bahkan mungkin masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Ya. Khusus untuk di lini kepolisian, atau mungkin bahkan Badan Intelijen Negara, BIN dalam hal ini. Apa menurut Anda hal-hal yang kira-kira harus diperbaiki? Karena kita tahu ini merupakan daerah yang tidak jauh dari Ring 1, ada istana di belakang kita. Ya, betul. Kita sekarang sudah mulai lebih spesifik memandang hati-hati dan kita sudah mulai periksa semua CCTV sini nyaman atau tidak. Petugas kita mulai pagi, siang, dan malam. Kita sudah mulai membawa amunisi yang banyak untuk menyelamatkan masyarakat.
supaya mereka bisa santai berjalan. Kita lupa tempat tidur kita di rumah posisinya baik apa tidak. Itu Kita di pertanyaan yang jalanan. ingin saya tanyakan sebetulnya selanjutnya. Ya. Ketika Anda berhadapan dengan situasi seperti itu, tentu tidak sempat berkomunikasi dengan keluarga di rumah. Ya. Untuk melaporkan, saya mau melakukan tugas ini. Tentu tidak sempat seperti itu. Tidak Tapi lagi. belakangan, Ya. setelah peristiwa itu berlalu, Setelah selesai, Anda menghubungi keluarga masing-masing. bukan itu aja, saya dimaki-maki sama istri anak saya. Karena menempatkan diri Anda dalam bahaya. Ya, karena mereka juga takut kita ada apa-apa. Mereka anggap kita orang gila. Anda punya berapa putra-putri? Hanya 2. Putra-putri? Ya, hanya 2. Kapan saya berjumpa sama istri? Saya punya anak 2. Pak Tamat, bagaimana reaksi keluarga Anda ketika Anda melewati peristiwa itu? Saya kabarkan bahwa saya telah berhasil melaksanakan tugas negara dengan baik dan pelaku sudah bisa dilumpuhkan. Pertama istri juga was-was dan khawatir, tapi kemudian setelah saya mengetahui saya selamat, istri saya mengatakan bersyukur, alhamdulillah, bahwa saya selamat. Apa yang pertama kali terbesit selain tentunya untuk mengamankan masyarakat, lokasi, segera melumpuhkan pelaku? Apalagi yang terpikirkan Pak di benak Anda berdua saat itu? Sempatkah memikirkan keluarga Anda di rumah? Tidak. Saya mikirkan bagaimana daerah ini aman, tidak ada bom lagi yang meletus, tidak ada lagi korban, ya, tidak ada lagi kejadian seperti itu. Kita tunjukkan kepada teroris kita bisa melawan Anda. Kita tidak takut dengan mereka. Pak Tamat, sambil saya memperbaiki juga posisi Anda agar bisa terlihat jelas siapa sosok yang waktu itu juga mempunyai peran penting dalam peristiwa teror. Yang saya pikirkan adalah bagaimana melumpuhkan pelaku yang masih menguasai senjata api dan menguasai bahan peledak, sehingga ketika kami melumpuhkan pelaku itu, bahan peledak tidak akan meledak lagi dan tidak menimbulkan banyak korban lagi terhadap masyarakat kita. Sebagai aparat Pak, apa himbauan Anda untuk masyarakat? Karena kita tahu bagaimanapun masyarakat juga punya peran penting untuk bisa membantu polisi bisa mengungkap kasus-kasus semacam ini. Ya, untuk masyarakat jangan segan-segan memberikan informasi kepada kita. Kita sayang mereka. Nggak ada masalah, nyawa kita nggak ada masalah. Jangan ragu-ragu kalau ada apa-apa. Jakarta baik kok. Jakarta aman. Semua Jakarta baik. polisi Indonesia dan semua aparat yang ada di sini menjual nyawa untuk mereka. Jangan khawatir. Dengan gaji kecil kita nggak ada masalah. Kita ready shock buat mereka. Kita merah putih. Jaminan keamanan dari seorang AKBP Untung Sangaji dari Pak Tamat bagaimana Pak? Pesan saya terhadap masyarakat adalah agar masyarakat tenang, beraktivitas seperti biasa, jangan takut dengan ancaman teror, bahwa Jakarta aman, Indonesia aman, bahwa kami selaku aparat negara siap kapanpun melaksanakan tugas negara dan siap melawan aksi terorisme. Sebaliknya, pertanyaan yang akan saya ajukan adalah pesan Anda untuk kelompok teroris yang saat ini juga mungkin masih dalam pengejaran polisi. Ya, belajarlah wahai para teroris, belajarlah menghargai arti hidup. Kalau mau belajar bunuh diri jangan di Indonesia. Indonesia negara pejuang, 350 tahun kita dijajah. Jangan coba-coba dengan kita Indonesia. Kita lebih sadis dari teroris. Pak Tamat. Terhadap teroris, jangan menimbulkan korban terhadap masyarakat yang tidak berdosa, ya, karena masyarakat kita, saudara kita sendiri, ya, saudara kita sendiri yang wajib kita lindungi. Kita tentu berharap masyarakat juga bisa menyaksikan bagaimana perbincangan kita saat ini bisa ikut merasakan apa yang sebetulnya terjadi pada hari Kamis 14 Januari lalu, dan tentunya agar bisa bersama-sama bahu-membahu dengan pemerintah dan aparat yang berwenang untuk bisa mengungkap secara tuntas kasus ini dan tentunya agar tidak kembali terulang. Pak Untung Sangaji, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, ada salam buat istri dan anak saya Di Kompas Malam. dan keluarga Anda. Sama-sama, salam juga untuk keluarga Anda di rumah. Pak Tamat, terima kasih, selamat bertugas tentunya kami ucapkan. Dan saudara, itu dari perbincangan kami dengan dua tokoh yang bisa kita katakan tidak bisa lepas dari keberadaan teror Jakarta kemarin pada hari Kamis 14 Januari 2016. Keberadaan mereka tentunya kita harapkan akan lebih banyak lagi untuk bisa memberikan rasa aman kepada warga Jakarta. Dan Anda warga Jakarta tentunya meskipun
kita meningkatkan kewaspadaan. Tidak perlu panik, karena bagaimanapun teror adalah musuh kita bersama.